Baik Ustadz, kita menuju ke informasi lainnya terlebih dahulu terkait dengan aturan pembatasan dan larangan arus mudik di sejumlah wilayah telah mendirikan pos pengamanan. Sejumlah pemudik atau pengendara yang melintas dan tidak memiliki surat bebas COVID-19 diminta putar balik atau melakukan uji rapid di tempat. Guna mengantisipasi para pemudik, sejak Minggu pagi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, lebih dari 300 kendaraan putar balik dalam operasi justisi karena tidak memiliki surat bebas COVID ataupun sertifikat vaksin. Terkait dengan aturan larangan mudik, mulai 4 Mei mendatang, posko pengamanan berlokasi di 8 titik di Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan wilayah lain mulai beroperasi, seperti Puncak Bogor, Cariu, Cilengsi, Cigombong, Cibinong, Parung, dan Jasinga. 504 personel gabungan disiapkan. Para pengguna jalan yang terindikasi mudik akan diminta menjalani uji rapid. Jika hasilnya reaktif, akan menjalani isolasi di tempat yang telah disiapkan. Sementara di Banyumas, guna melakukan pengetatan arus mudik, aparat Polresta Banyumas, Jawa Tengah bersama Satgas COVID-19 melakukan penyekatan jalur mudik menuju Banyumas. Sejak hari Minggu, sejumlah posko pemeriksaan telah disiapkan di jalur utama hingga ke jalan-jalan tikus atau jalur alternatif. Penumpang dari kendaraan yang melintas akan diperiksa oleh petugas medis di lokasi. Jika hasil pemeriksaan positif COVID-19 atau reaktif, maka diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ya, belajar dari kasus meningkatnya jumlah warga yang terpapar COVID-19 di India, kita harus waspada agar tidak abai terhadap protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, dan menahan diri untuk mudik. Nah, Ustadz nih, seseorang yang tidak mudik dan tidak silaturahmi kepada keluarga secara langsung untuk sementara waktu, apakah itu berdosa ini, Ustadz? Ya, kita perlu mendukung ya operasi justisi ini, dan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindari penyebaran virus COVID itu ya. Dan ini hukumnya wajib. Karena menghindari kemudaratan itu hukumnya adalah wajib, sehingga segala sesuatu yang bisa mencegah itu juga wajib dilakukan. Operasi justisi itu adalah wajib dan kita semua harus mendukung kesuksesannya ya. Nah, memang persoalannya adalah mereka yang akan mudik itu akan melaksanakan silaturahim ya. Silaturahim itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Sekiranya cara berhadapan langsung, bertatap muka, bertemu langsung itu akan meninggalkan atau akan menimbulkan kemudaratan, bahaya, maka ini juga harus dihindari. Sebab tidak boleh itu namanya la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri dan juga bahaya bagi orang lain. Ini harus dihindari. Memang di situ ada kemaslahatan ya. Kita menyambung silaturahim. Silaturahim itu adalah anjuran agama. Tetapi di sisi lain ada mudarat, ada bahaya yang harus kita hindari. Dalam kondisi seperti ini, prinsip hukum Islam mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu harus didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Insya Allah. Jadi meskipun kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang tua ataupun keluarga di kampung halaman, itu tetap diperbolehkan begitu secara Islam ya Ustadz ya, untuk menghindari kemudaratan. Begitu, betul, Ustadz, karena ya? silaturahim itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Apalagi di era sekarang ini kemudahan dalam komunikasi ya, kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara ya, tanpa harus bertemu langsung. Mudah-mudahan setelah pandemi berlalu kita bisa kembali kepada kebiasaan lama kita dalam silaturahim ya. Iya, insya Allah. Nah Ustadz, ini kan katanya ya Ustadz, kalau saya tidak salah silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, kemudian menambah rezeki. Nah kalau kita misalnya melakukan silaturahmi dengan adanya teknik digital seperti saat ini, misalnya melalui pesan instan atau video call, apakah itu tetap afdol Ustadz? Jadi silaturahim itu bukan sekedar saling mengunjungi ya, atau berbalas hadiah misalnya gitu ya. Bukan hanya sebatas itu. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan kekerabatan ya. Jadi silaturahim itu esensinya pada hati. Ketika hati kita ini terbuka ya, menunjukkan rasa cinta, kasih sayang kepada kerabat, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, maka itu sudah dimaknai sebagai menyambung hubungan silaturahim ya. Jadi tidak harus saling mengunjungi atau berbalas kunjungan, tidak harus itu, tetapi apapun yang bisa menyambungkan kita dengan orang lain
baik secara langsung maupun tidak langsung, itu bisa disebut dengan silaturahim ya. Iya, betul sekali Ustadz. Jangan sampai niatnya mau bertemu dengan keluarga tetapi malah menambah kemudaratan, membawa penyakit, nauzubillah min zalik, begitu ya Ustadz ya? Betul. Yang penting kita niatkan untuk melakukan perubahan situasi. Kalau sebelumnya mungkin hubungannya tegang, ya mari kita renggangkanlah. Kalau hubungannya sebelumnya beku, mari kita cairkan. Itu sebenarnya esensinya. Dan itu dengan video call atau dengan pesan Bisa instan pun dilakukan bisa dengan itu. tetap afdol. Betul. Nah, baik Ustadz. Ustadz bisa dijelaskan nggak sih Ustadz, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah mewajibkan kita untuk selalu menjaga tali silaturahim, Ustadz? Ya, karena kita semua ini bersaudara. Kita ini semua bersaudara. Yang seudara dengan kita itulah saudara kita. Jadi siapapun ya, bahkan bukan hanya dengan manusia, apalagi yang seagama dengan kita, bukan hanya dengan itu. Siapa yang seagama dengan kita itu memang ya saudara seagama. Yang tidak seagama dengan kita itu adalah setara dengan kita dalam kemanusiaan. Bahkan dengan alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Madinah juga sering memuji, menunjukkan cinta kasihnya kepada Jabal Uhud. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jadi gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Padahal Jabal Uhud itu meninggalkan luka yang begitu sangat mendalam dalam diri Rasulullah dan para sahabatnya, karena di situ para syuhada dari kaum muslimin itu gugur. Bahkan Sayyiduna Hamzah itu mengalami penikaman yang sangat luar biasa. Walaupun demikian Nabi tetap bersahabat dengan Jabal Uhud itu. Jadi kita diajarkan untuk bersilaturahim bukan hanya kepada manusia, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan alam semesta. Masya Allah. Jadi yang mungkin tadinya renggang, sudah lama tidak menyapa kawan yang lama, atau mungkin dulu pernah punya kesalahan, bisa dengan silaturahim dengan era digital seperti saat ini, begitu ya Ustadz?